teman-teman, balik lagi bareng gua Arbi Reptile Channel. Kali ini kita mau edukasi di PAUD ya. PAUD semut-semut ya. Jadi kita mau ngasih tahu ke anak-anak anak usia dini tentang satwa liar, terus ya dasar banget lah tentang menjaga lingkungan dan lain-lain. Oke, ikuti terus. Oke teman-teman, kita udah sampai di TK semut-semut. Ya TK, ya pokoknya yayasan semut-semut beriringan lah katanya. Nah jadi kita di sini mau ngasih materi tentang satwa liar untuk anak-anak PAUD-nya nih. Tapi satwa yang kita bawa nggak banyak ya, karena di sini juga ada satwa sendiri. Nanti kita pinjem untuk nambahin modul edukasinya. Oke, ikutin terus. Nah teman-teman, kita sudah masuk nih ke dalam PAUD semut-semut ya, atau pendidikan anak usia dini. Lihat anak-anaknya sudah mulai berkumpul. Nah rata-rata ini usia 2,5 sampai 4 tahun ya teman-teman. Nah di sini yang pertama dilakukan adalah sambutan dari pihak sekolah atau guru yang piket pada hari itu. Nah di sini guru memberikan sedikit aturan ketika edukasi dari saya dimulai nanti. Nah sebelum edukasi saya dimulai, guru-guru ini menata dan menyusun tempat duduk anak-anak terlebih dahulu agar kondusif dan pelajaran yang saya berikan juga sampai ke memori mereka. Nah diawali dengan sambutan dari guru seni musik. Mereka sangat antusias ikut menari, bernyanyi bersama. Sepertinya lagu yang dibawakan adalah lagu yang sering mereka nyanyikan ketika menyambut gestar atau guru panggilan dari luar yang untuk mengisi sebagian materi yang ada di TK ataupun PAUD semut-semut ini teman-teman. Terlihat antusias anak-anak, ada yang berjoget, ada yang berlari, bahkan ada yang fokus dengan kegiatannya sendiri. Di sini mereka sudah hampir hafal lirik dan tarian setiap gerakan yang dinyanyikan oleh guru-guru mereka. Nah, di sini saya sudah mulai melakukan pengenalan pertama tentang apa sih hewan, kenapa harus hewan, dan bagaimana bisa hewan yang harus kita kenalkan. Guru, piara kucing. Sebenarnya acara ini tersusun dengan baik. Di sini adalah merupakan sesi tanya jawab sambil saya menjelaskan sedikit demi sedikit tentang hewan yang saya bawa. Tak malu juga beberapa guru yang melemparkan pertanyaan atau sedikit lemparan agar anak-anak berani mengikuti apa yang dilakukan oleh bu guru mereka. Jadi anak-anak dilatih juga kemampuan untuk bertanya dan berani melakukan interaksi. Nah, jadi sehingga di sini proses edukasi berjalan dengan baik, interaktif, dan anak-anak juga tidak hanya diam memperhatikan, bengong, tapi terjadi feedback atau komunikasi dua arah yang sangat baik. Udah lama banget. Nah, ada yang berani sama ular nggak? Oh, ada yang berani sama ular ternyata. Nah, jadi kamu adik-adik boleh takut. Iya, takutnya mereka kotor atau takutnya mereka galak, ya. Kalau yang di luar ya. Jadi megang ularnya bolehnya di sini aja, oke? Ya, kalau yang di luar, kalau nanti kamu melihat ular, bilang sama ayah atau sama kakaknya ya, oke? Oke, bilang sama kakaknya ya, jangan dipegang ya, selain di sini. Nah, yang pertama itu kakak mau kenalin dulu kita sebelum reptil deh ya. Nah, ini mainan anak-anak. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Keong. Apa ayo? Keong apa ayo? Ada yang tahu nggak? Ini namanya umang-umang atau kelomang, ya. Dia ini termasuk keluarga kepiting sebenarnya, bukan keong, karena dia punya apa? Punya capit. Nah ini biasanya ada di pinggir di pinggir mana? Di pinggir laut. Bener, ini adalah umang-umang ya. Nah dia ini rumahnya ini minjem. Iya, jadi dia ini kalau misalkan tumbuh besar, dia harus pindah ke rumah yang lebih besar lagi. Jadi adik-adik kalau ketemu apa namanya rumah keong di pinggir laut, jangan dibuang ya, atau jangan dihancurkan atau dihancurin, karena ini akan jadi rumah umang-umang, bener nggak?
Nanti kalau dia nggak ada rumahnya, dia kehujanan, bener nggak? Kalau nggak ada rumahnya, nanti dia dimakan sama hewan yang galak. Baby shark, iya bener, dimakan sama baby shark. Ya, ya dimakan sama hiu tuh. Jadi umang-umang itu butuh rumah untuk dia bobo, sama biar nggak dijahatin sama hewan lain yang lebih besar. Ya. Kenapa? Ada senjatanya. Ayo adik mundur dulu. Balik lagi ke terpal dulu. Balik ke terpal dulu. Balik ke terpal dulu. Ayo, semut-semut. Semut-semut. SG dulu. Nah, jadi ini adalah sugar glider. Apa? Sugar glider. Dia mirip sama tupai, bener, tapi dia berkantung mirip Dia berkantung mirip kanguru. Nah, binatang ini hidupnya malam hari. Siapa di sini yang malam-malam masih melek? Siapa di sini yang susah bobo kalau malam? Nah, berarti kamu masih temennya sugar glider. Jadi kalau malam-malam adik-adik harus bobo cepet ya. Nggak boleh ada yang begadang ya. Nah, kalau kamu malam. Nah, di sesi terakhir ini kita lakukan dengan sesi sentuh satwa dan juga foto bersama satwa. Teman-teman atau penonton bisa lihat bagaimana ekspresi anak-anak ini ketika rasa ingin tahu, jijik, takut, penasaran itu bercampur menjadi satu, terlihat jelas di mata dan ekspresi wajah-wajah mereka, teman-teman. Sentuhan ringan, kasar, bahkan ada juga yang agak sedikit gemas. Nah, ini yang harus benar-benar saya dan tim itu mengamati, karena satwa liar lagi-lagi tidak ada kata jinak. Di sini hanya kita bisa bagaimana melihat pasif dari si satwa tersebut dan agresif dari satwa yang kita pegang tersebut. Ada ekspresi yang menunjukkan betapa bahagianya mereka menyentuh satwa liar ini. Tapi lagi-lagi dari setiap edukasi kita kepada anak-anak tentang satwa liar, semua memiliki sisi positif dan juga sisi negatifnya. Ya, di sini kita sangat berhati-hati banget, takutnya di rumah nanti anak-anak ini mencontoh. Ketika melihat ular, dia akan menyentuhnya secara langsung. Jadi berkali-kali saya terus mengulangi kata-kata, hanya di sini dan saat ini kita semua atau adik-adik semua boleh menyentuh hewan-hewan liar ketika ada kakak Arbi atau kakak Ridwan. Sebagai penutup dan pesan terakhir, ini untuk kita semua sebagai edukator, harap tetap berhati-hati ketika memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur atau balita, karena apa yang kita sampaikan belum tentu tersimpan dengan baik di otak mereka. Jadi tetap berhati-hati ketika menyampaikan segala sesuatu tentang satwa liar, karena pada dasarnya satwa liar adalah hewan liar yang berbahaya dan dapat melukai anak-anak. Oke, terima kasih. Aduh, awas temannya kena.